Jadi nanti kita pasti pakai perulangan, pakai looping. Kita hitung jumlah akunnya. Kalau jumlah akunnya 10 berarti kan 10 kali perulangan. Kalau teman-teman punya ribuan akun Instagram, ya silakan, berarti tinggal masukin aja datanya itu ke dalam file Excel ini. Gitu ya. Kalau sudah, berarti ini modul yang akan kita buat ini akan kita jadikan master. Halo, selamat datang kembali di channel pribadi saya. Nah, kali ini saya mau ngebahas dari awal mula proses coding kita selama ini, karena memang ada banyak pertanyaan. Salah satunya mungkin dari komentar, jadi terkait dengan proses penggunaannya itu sebenarnya seperti apa, cara atau proses instalasinya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan cek kembali video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang apa aja sih sebenarnya persiapan-persiapan yang perlu kita adakan. Nah, sebenarnya video ini tuh masih berlanjut dari video-video sebelumnya. Jadi pembahasannya sebenarnya sudah sempat saya bahas di video sebelumnya ini. Jadi ada proses persiapan instalasi, cuman bedanya kalau sekarang kita sambil teknis praktek langsung ke lapangan gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita coba buka itu adalah script editor. Jadi saya di sini script editornya itu menggunakan Visual Studio Code. Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya Visual Studio Code, sebenarnya sebelumnya saya sudah sempat buka nih si situs download. Jadi teman-teman kalau mau download si aplikasi Visual Studio Code, jadi nanti teman-teman ngodingnya itu di script editor ini, teman-teman tinggal masuk aja ke situsnya langsung, ada code visualstudio.com. Nah, jadi ini tuh kalau nggak salah sih produknya produk Microsoft ya. Sebentar kita cek di sini. Harusnya sih biasanya yang ada visualnya gini tuh Microsoft. Jadi nanti teman-teman silakan download di sini. Kalau saya sih biasanya downloadnya yang di sini. Jadi nanti teman-teman sesuaikan aja, kebetulan karena memang sistem operasi saya di sini Windows dan Windowsnya itu Windows 7. Saya pakai yang installer yang ada di sini. Jadi biasanya pas ketika diklik download ini dia akan menyesuaikan dengan sistem komputer kita, gitu ya. Jadi silakan teman-teman silakan download dulu. Kalau udah download terus diinstal lalu dibuka seperti ini contohnya. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, script editor yang akan kita gunakan. Nah, yang selanjutnya persiapan apa lagi yang perlu kita persiapkan untuk awal mula ketika kita mau buat bot gitu ya. Yang kedua itu kita harus install Node.js. Jadi Node.js itu sebenarnya bagian dari JavaScript, cuman bedanya kalau ini bisa, kalau dulu kan JavaScript itu lebih ke klien ya. Jadi hanya bisa berjalan di komputer klien, tapi kalau sekarang dengan adanya Node.js ini sudah bisa sampai ke server juga. Nah, biasanya untuk proses downloadnya itu teman-teman silahkan kunjungi aja nih situsnya di nodejs.org. Nah, kalau sudah masuk ke sini, di sini biasanya ada beberapa link download untuk memudahkan teman-teman langsung ke yang bagian LTS ini. Jadi ini biasanya itu yang stable. Jadi teman-teman di sini tinggal klik aja Windows Installer kalau memang sistem operasinya Windows gitu ya. Nah, di sini juga ada nih update versinya itu udah versi 14.17.5. Ini yang 64 bit gitu ya. Ini biasanya kedetek otomatis kalau Windowsnya itu 64 bit gitu ya. Kalau 32 bit juga biasanya dia kebacanya 32 bit. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan untuk proses instalan sebenarnya nggak ada yang aneh, jadi tinggal klik next aja gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita ada Visual Studio Code yang ini, terus kita ada si Node.js-nya. Nah, bedanya adalah kalau yang si Visual Studio Code ini ada interface-nya nih, ini bentuknya aplikasi, tapi kalau si Node.js sendiri ini karena memang bentuknya itu tidak kelihatan, jadi teman-teman pengen tahu kalau udah nginstal ini tuh beneran keinstall atau belum, teman-teman tinggal cek aja. Jadi tinggal masuk ke command prompt, di sini langsung kita ketik aja node min v, ini untuk mengetahui versi yang keinstall di komputernya gitu ya. Nah, kebetulan kalau untuk di saya di sini versi yang keinstall Node.js-nya tuh versi 12.18.1, di sini udah versi 14, udah kelewat 2 versi ya. Tapi nggak apa-apa karena memang biasanya saya belum ada kebutuhan untuk update. Paling kalaupun update dia perubahannya nggak terlalu banyak
ya. Tinggal disesuaikan, boleh disamain versinya dengan saya atau lebih bagus versi yang terupdate ini, biar nanti ada support terbarunya, biasanya akan lebih enak nyari-nyarinya gitu ya. Itu jadi kita udah keinstall da Visual Studio Code untuk script editornya. Terus yang selanjutnya itu kita ada si Node.js nya sendiri. Nah, kalau sudah ada script editornya, terus kita ada Node.js nya, berarti kita lanjut ke library-nya. Jadi library-nya ini perlu kita install ketika kita mau membuat bot gitu ya. Nah, library-nya apa aja ya, tergantung. Kalau misalkan teman-teman mau pakai library tertentu, misalkan contoh ada Nightmare.js, terus ada Chromie, terus ada juga kalau yang terakhir saya belajarnya Puppeteer. Itu teman-teman silahkan download aja. Biasanya kalau untuk ngedownload itu saya biasanya masuk ke npm.js gitu ya. npm itu Node Package Manager. Jadi di sini adalah tempat paket atau library atau modul Node.js. Sebenarnya ada banyak sih. Salah satunya itu yang biasa saya sering pakai itu adalah npm.js. Nah, ini kebetulan koneksinya lemot nih sambil nunggu. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman mau install library, teman-teman harus sediakan dulu. Sediakan apa? Sediakan folder. Jadi di sini contohnya nih, saya sudah sediakan satu folder. Jadi saya ada satu folder namanya Node di drive G. Nah, nanti kalau kita mau install library dari npm.js, kita arahkan dulu untuk proses instalasinya di folder ini gitu ya. Contohnya misalkan di sini, contoh yang sederhananya itu misalkan kita mau install library-nya XLSX gitu ya. Ini untuk membaca Excel biasanya. Kita cari dulu di sini. Mudah-mudahan koneksi internetnya bagus, karena memang biasanya kalau untuk mendownload lemot-lemot gitu ya. Maklum, karena memang tethering biasanya nih. Nah, ini salah satu library biasanya, yang library wajib yang biasanya saya suka pakai. Ini saya contohinnya tuh yang library kecil, karena nanti kalau misalkan contoh mau pakai yang kayak Nightmare, terus Chromie, atau misalkan kayak Puppeteer, itu ada browser tambahan yang harus di download. Itu ukurannya lumayan gede tuh, sekitar 200 MB ke bawah. Makanya saya ngambil yang contohnya tuh yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu nih library apa aja yang perlu diinstal, nah teman-teman di sini salah satunya tuh saya ngambil yang XLSX. Di sini tuh ada tombol. Ini adalah instruksi kalau kita mau menginstal si package atau library-nya si XLSX. Gitu ya. Ini tinggal diklik aja, nanti ke copy ke clipboard gitu ya. Nah, kalau misalkan udah, kita tidak langsung menggunakan script editor, kita ke command prompt dulu untuk installnya. Jadi kalau misalkan mau install, jadi teman-teman masuk ke folder ini dulu, langsung ketik aja di sini cmd. Sampai install gini, nah otomatis nanti akan keluar command prompt yang default path-nya itu atau alamatnya itu ke g.2/node. Ini sesuai dengan yang tadi pas ketika diklik enter gitu ya. Kalau udah, kita klik kanan, kita paste. Nah, ketika nanti teman-teman mau install ini, biasanya di folder node ini nanti akan ada folder dan file-file pendukung untuk proses yang lainnya. Contohnya misalkan ini nih, npm exlsx, kita enter. Nah, ini biasanya dia langsung ngedownload nanti di sini dia akan bikin satu folder namanya node modules. Nah, contohnya gini ya. Ini ada package log-nya juga. JSON ini biasanya sih saya nggak selalu pakai. Ini biasa langsung saya hapus, tapi nggak apa-apa, diabaikan dulu. Jadi kedepannya teman-teman silahkan kalau misalkan mau processing install library, contohnya seperti itu. Misalkan contoh package yang lain deh. Package yang nanti akan kita bahas namanya Puppeteer. Puppeteer itu apa ya? Puppeteer itu dalang kalau nggak salah. Kita search. Nah, ini contohnya nih. High level API. Nah, ini contohnya lagi nih. Ini yang Puppeteer yang sering banget saya bahas akhir-akhir ini, karena memang ini salah satu library yang luar biasa. Nah, ini contoh installnya, ini tinggal diklik aja ini. Nah, nanti kalau ini kondisinya udah mau di sini, ini tinggal dipaste di sini, tinggal klik enter gitu ya. Yes, ini masih XLSX ternyata. Oh, ininya masih loading halaman, jadi nggak copy. Nah, udah. Tingnong. Nah, ini udah ya.
paste. Nah ini kalau mau install Puppeteer seperti ini tidak saya enter karena memang biasa kalau saya enter ini langsung proses download. Dan Puppeteer ini sebenarnya ukurannya kecil, cuman ada browser tambahan namanya Chromiumnya itu di bawah 200 MB. Kalau misalkan saya klik enter ini malah jadi downloadnya lama lagi, pembahasan jadi makin panjang. Jadi teman-teman kalau mau install tinggal prosesnya kayak yang tadi, yang ini tinggal diklik enter gitu ya. Nanti dia biasanya akan masuk satu folder dengan node modul yang tadi. Kalau tadi kan ada XLSX nya yang ini, nanti ada satu lagi nama foldernya itu Puppeteer di sini gitu ya. Itu adalah cara untuk ngeinstall si library atau modul atau package si Node.js gitu ya. Nah yang selanjutnya ya akan kita bahas itu tadi kan Visual Code udah, Node.js nya udah, cara install library-nya juga udah. Kita lanjut ke mana nih? Ini kan udah, ini udah. Kalau udah kita tutup dulu kali ya, biar nggak pusing. Nah ini. Nah kita lanjut ke pembahasan dasarnya. Jadi ketika nanti teman-teman install Node.js, sudah ada script editornya, terus library-nya sudah diinstal, kita mulai menuju basic awal untuk pembuatan bot gitu ya. Nah yang pertama saya mau bahas itu di sini ada interface dari si Instagram. Si Instagram di sini sebenarnya sederhana sekali. Di halaman depannya itu kalau belum login dia akan nampilin gambar. Ini lebih ke di Instagram itu ada apa aja sih sebenarnya gambarnya. Terus yang selanjutnya di sini ada 2 buah text box ya. Ini udah beberapa kali, ini ada akun-akun saya nih. Terus di sini ada username dan password, ada tombol login gitu ya. Nah, biasanya yang sering saya pakai untuk proses pembuatan bot itu adalah si 2 ini gitu ya. Nah, si 2 ini adalah untuk tombol eksekusinya. Gitu. Ini kayaknya nggak enak banget. Size-nya gitu kecil. Nah, ini ya. Sama ini tombol untuk eksekusinya. Nah, prosesnya itu sebenarnya hanya memainkan si 2 kondisi ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke sini, kalau misalkan teman-teman mau ngulik bot, pasti teman-teman nggak jauh dari inspect element gitu ya. Ini kita masuk ke inspect element, di sini kita masuk ke inspect. Nah gini ya, fungsinya kalau misalkan teman-teman mau inspect ini sebenarnya untuk mengetahui, jadi setiap objek yang ada di halaman Instagram itu sebenarnya punya ID, punya kelas, punya name, punya nama elemen dan sebagainya. Elemennya itu termasuk ke input box kah, atau misalkan ke button atau link dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat script-script untuk membangun si halaman ini gitu ya. Ini ada banyak. Nah biasanya ini enggak selalu saya baca sih karena memang terlalu anjelimet gitu ya. Nah teman-teman yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus tahu elemen-elemen yang ada di sini itu sebenarnya apa aja sih. Contohnya yang ini nih, ini adalah untuk username, terus ada password, ini ada login. Nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini tuh sebenarnya elemennya apa, berarti teman-teman tinggal klik aja di sini. Oh susah juga ternyata, ini kita tutup. Nah kita tutup. Nah ini nih kita bahas. Contohnya barusan saya klik ini langsung diarahin ke username. Nah, si username ini dia jenisnya itu input, punya area label, terus ada macam-macamnya nih. Yang biasanya saya pakai kalau nggak kelas ya username gitu ya. Tapi setiap elemen atau parameter di sini bisa kita pakai untuk proses penggunaan bot, gitu ya. Jadi intinya kita punya input box, name-nya itu username, terus kalau untuk yang kedua yang password itu name-nya itu adalah password, sama jenisnya input tapi name-nya password. Terus yang tombol login ini kita lihat. Nah tombol login ini ternyata bukan tombol, malah bentuknya kita lihat ini div. Kita buka lagi, oh di dalam div-nya itu dibungkus ya, jadi si tombolnya itu dibungkus dalam div ya. Ini elemennya elemen button, tab-nya submit, ininya disable gitu ya. Nah jadi elemen-elemen yang ada di sini kita akan gunakan. Sekarang kita proses dulu logikanya gitu ya. Nah nanti jadi intinya untuk si botnya ini kita harus mengunjungi link ini dulu gitu ya. Kita masuk ke halaman link ini dulu. Setelah kita tahu link ini sudah terload atau belum, kayaknya warnanya enggak banget ya, kita warna kuning aja.
Oke. Nah, udah itu aja ya. Jadi kita perlu tahu menuju halaman ini yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu ke sini untuk ngisi username, terus ngisi password. Setelah itu login. Gitu ya. Jadi logika yang pertama itu adalah kita kunjungi dulu si instagram.com. Terus kita mengisi si username, isi password dan klik tombol login. Gitu ya. Tapi ada proses tambahan yang perlu kita kondisikan. Jadi saya pengennya itu ketika kita menjalankan bot, kita nggak perlu login ini berulang kali. Karena memang ada istilah yang namanya session. Jadi session itu kita bisa menyimpan informasi login dari halaman web ke dalam sebuah file. Nah, jadi saya pengen logiknya itu setelah kita menuju halaman Instagram, kita ada proses pengecekan dulu ini. Kalau elemen-elemen yang ada di sini atau salah satu elemen yang ada di sini ada, jadi kalau ada berarti kita perlu login dulu. Yang berarti username, password, dan tombol login diproses. Tapi kalau misalkan ternyata si halaman ini atau elemen-elemen yang ini tuh nggak ada, tapi tiba-tiba masuk ke halaman timeline atau beranda si Instagram, artinya kan sudah dalam keadaan login. Nah, berarti untuk proses penginputan si username dan password ini kita harus skip. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa tadi tiba-tiba masuk ke si beranda atau timeline si Instagram? Itu sangat memungkinkan sekali kalau kita sudah sukses menyimpannya dalam sebuah file session. Biasanya sih dalam bentuk JSON si ekstensi filenya, gitu ya. Jadi script yang nanti akan kita bahas itu adalah logika atau alur untuk proses login masuk ke Instagram, gitu ya. Jadi prosesnya itu kita ngodingnya itu tidak bisa dieksekusi karena memang ini dalam bentuk modul atau dalam bentuk sebuah fungsi. Jadi fungsinya itu adalah nanti teman-teman kayak tadi masuk ke Instagram, cek dulu halaman ini tuh ada atau enggak. Kalau misalkan ada, berarti kita login ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti proses selesai karena sudah dalam keadaan login, gitu ya. Kuncinya adalah kita harus menyimpan session dulu. Jadi untuk biasanya untuk running pertama kita tetap perlu login, tapi login berikutnya itu kita nggak perlu, gitu ya. Nah, yang selanjutnya mungkin yang akan kita pastikan lagi, jadi logikanya selain yang tadi, logika selanjutnya adalah saya pengennya itu akunnya itu untuk bisa multiple akun. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan 5 akun deh, ketika 5 akun ini sudah misalkan akun pertama nih, akun pertama tugasnya sudah selesai. Kalau akunnya tugas pertama sudah selesai si akun pertama, ya berarti logout dulu, logout pindah ke akun yang kedua. Kalau si akun yang kedua tugasnya sudah selesai, menuju akun yang ketiga, berarti dari perpindahan antara akun ini kita perlu ada fungsi logout, gitu ya. Setelah logout berarti masuk ke fungsi ketiga, akun ketiga hingga sampai dengan kelima sesuai dengan jumlah akun yang akan kita pakai. Artinya 5 akun ini kita perlu simpan nih. Kita perlu simpan. Simpannya kita coba simpan di file XLX gitu ya. Jadi username ini yang ini, username dan password ini kita simpan dalam database XLSX gitu ya. Jadi nanti kita pasti pakai perulangan, pakai looping. Kita hitung jumlah akunnya. Kalau jumlah akunnya 10 berarti kan 10 kali perulangan. Kalau teman-teman punya ribuan akun Instagram, ya silakan, berarti tinggal masukin aja datanya itu ke dalam file Excel ini. Gitu ya. Kalau sudah, berarti ini modul yang akan kita buat ini akan kita jadikan master. Master untuk apa? Contohnya misalkan nanti botnya itu kita mau bikin bot auto follow, misalkan auto follow gitu ya. Ini kita hapus coba. Misalkan fungsi yang pertama kita ada auto follow, atau misalkan fungsi yang selanjutnya auto DM, atau misalkan fungsi bot yang ketiga auto like. Itu
sangat memungkinkan kita untuk tidak perlu mengoding atau tidak coding ulang halaman login ini, karena memang kita sudah punya modulnya. Jadi basic pembahasan kita kali ini adalah membuat modul untuk halaman login, gitu ya. Kalau sudah ini kita hapus, kita mulai bercoding ria, gitu ya. Ini kita tutup. Yang pertama kita masuk ke script editor. Kebiasaan saya biasanya itu saya selalu simpan dulu si file JS-nya, gitu ya. Kalau tadi saya ada di folder node, yang ini saya geser ya, karena memang sebelumnya sebenarnya saya udah ada node modules nih. Ini udah jauh lebih banyak nih, installnya udah banyak, jadi saya pakai folder di sini, gitu ya. Nama foldernya belajar Node.js, tinggal sesuaikan teman-teman mau apa, gitu ya. Ini misalkan IG modul login ya, modul login ig.js. Ini kita ekstensinya ganti ke JavaScript. Mana JavaScript yang ini? Kita save aja, gitu ya. Kalau udah seperti biasa, kita perlu tahu modul apa aja yang akan kita pakai, gitu ya. Modul yang akan kita pakai yang pertama itu adalah yang pasti Puppeteer ya, ada Puppeteer. Terus yang kedua kita perlu XLXX. Yang ketiga mungkin kita perlu FS ya, FS itu file system, jadi untuk akses si file Excelnya. Terus yang keempat mungkin modulnya itu atau library-nya yang kita pakai itu adalah apa ya, pet kayaknya perlu ya. Pet itu untuk supaya nanti kalau si filenya dipindah-pindahin, petnya itu nggak berubah gitu, jadi nggak perlu manual gitu ya. Ini modul yang nanti teman-teman perlu install, nanti teman-teman cari aja di npm. Kita lanjut ngoding dulu di sini gitu. Yang pertama kita deklarasiin dulu Puppeteer. Puppeteer sama dengan kita require, kita panggil Puppeteer. Nah ini. Terus yang selanjutnya kayaknya kita perlu user agent juga deh. Berarti ada tambahan lagi ya. User agent itu kita singkat UA ya. User agent itu untuk supaya browser kita tuh dikenali. Jadi biasanya kalau misalkan halaman web ini dia suka ngambil informasi. Jadi kayak sistem operasi yang dipakai itu apa aja. Terus browsernya pakai browser Firefox, Chrome, Mozilla atau apapun gitu ya, atau Safari dan sebagainya, itu informasinya tuh ada di user agent ya. Kita deklarasi nih user agent, kita require juga. Sudah install belum ya? Harusnya udah ya. Oh ini udah, user agent. Terus yang kita akan pakai lagi tadi tuh FS ya, FS sama dengan require FS. Terus yang selanjutnya pet ya, pet require pet juga udah install kok. Nah ini udah ada ya pet. Terus berarti satu lagi itu adalah XLXX. Terus XLXX sama dengan require. Nah ini udah ada, kita sudah install. Nah yang selanjutnya mungkin kita akan coba pakai yang pertama itu si SLSX gitu ya. Nah ini sebenarnya saya perlu buat dulu untuk data si Excelnya ya. Data si Excelnya kita taruh di sini aja deh, di node ini ya, di sini. Kita coba deklarasi dulu for workbook xlxx .read file. Kita pakai fungsi pet, kita pakai join directory name
kita namain database.xlx. Oh, namanya jangan database deh, data login.xlx gitu ya. Yang selanjutnya kita deklarasi lagi xl data sama dengan xlx.utils ship to JSON. Ini kita untuk memilih sheetnya. Jadi biasanya dalam file Excel kita perlu deklarasi nama workbooknya apa, terus nama dari si sheetnya. Biasanya defaultnya tuh Excel itu sheet 1, sheet 2. Kalau udah di rename tinggal disesuaikan. Yang selanjutnya mungkin kita udah dulu ya, ini untuk membaca si file Excelnya. Nah, sekarang kita bikin file data login.xlx Excel gitu ya. Nah, gini. Ini langsung kita simpan. Nah, ini defaultnya memang sheet 1 ya, ini kita buang aja nih. Ini langsung kita simpan. Simpannya tadi kan saya digeser ya ke sini ya. Ini namanya data login. Save. Nah, di sini kita simpan untuk informasi loginnya. Yang pertama ada username, terus ada passwordnya apa. Nah, nanti ini tuh adalah fieldnya gitu ya. Recordnya itu misalkan ini username 1, ini password 1. Nah, jadi si database ini tuh adalah yang menyimpan semua informasi login. Nah, kalau udah ya berarti kalau teman-teman punya 1000 akun ya udah masukin aja, atau punya 1 juta lebih akun ya udah masukin aja ke sini semuanya. Gitu ya. Kalau udah ini kita tutup. Jadi intinya database-nya kita udah punya, data login.xlx. Nah, kita lanjut ke proses pembuatan fungsinya gitu ya. Karena memang ini proses loginnya kita akan buat modul, berarti kita langsung deklarasikan modul export. Jadi nanti supaya fungsi-fungsi yang di sini itu bisa dipanggil sama banyak file, kita biasa asinkronus. Nah, di sini kita sudah deklarasikan asinkronus modul untuk diekspor gitu ya. Yang pertama kita deklarasikan dulu untuk browser yang akan kita pakai, await puppeteer.launch, artinya ya berarti dikeluarkan ya si puppeteernya, si browsernya itu. Kita headlessnya dibikin false dulu aja, false dulu. Terus apalagi ya, kita slow mo aja ya. Slow motion itu supaya nanti pergeseran si proses ngetik, pergeseran instruksi yang lainnya kelihatan. Biasanya supaya kelihatan itu saya ngisinya 100. Semakin kecil itu biasanya semakin lambat. Kalau jumlahnya saya begini nanti kebalik, semakin kecil itu semakin cepat, kalau semakin besar berarti semakin lambat gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita deklarasikan lagi untuk tabnya mau saya namain Instagram aja, cons Instagram await, kita panggil browser.new page gitu ya. Jadi mendeklarasikan tab baru namanya Instagram. Yang selanjutnya, karena memang kita mau pakai logic yang tadi, logic di sini kita bisa multiple account ya untuk login di sini. Berarti kita perlu setting untuk membuat file cookie gitu ya. Di sini kita coba deklarasikan cookie. Kita pakai fungsi pet juga supaya nanti lebih dinamis. Directory name. Di sini kita namain, namanya itu berdasarkan cookie-nya itu berdasarkan nama akun Instagram kita. Jadi contoh di sini tadi filenya itu kita buka lagi deh.
Nah ini login, bukan yang ini ya. Nah yang ini nih. Jadi informasi si JSON-nya ini kita akan beri nama sesuai dengan username-nya. Jadi di sini kita panggil aja. Di atas kita panggil XL data. Di sini misalkan akunnya tuh akun yang ke-1 gitu ya. Root username. Nah, ini berarti kita perlu ada perulang ini di sini nih. Ini adalah ekstensinya. Seperti ini. Ini satunya nih kita harus bikin dinamis nih. Bagaimana cara bikin dinamisnya? Sedangkan tadi ada beberapa akun. Kita bikin deklarasi baru aja kali di sini. Per akun, kita bikin fungsi dari beberapa akun itu misalkan, atau dari ribuan akun ini kita nggak mau berurut, nggak mau 1 2 3, kita bikin random aja ya. Kita pakai fungsi matplur. Pakai matplur, di sininya pakai mat random. Nah ini mat random, kita tutup. Di sini kalau misalkan kita punya 6 akun atau 5 akun, berarti diisi aja deh. Jadi angka 5 di sini tuh adalah batas random akunnya. Jadi kalau misalkan punya 1000 akun, berarti ini tinggal diganti 1000 aja. Misalkan contoh 1000 gitu ya. Berarti nanti kita bisa prediksi akun yang akan dipilih itu akun random dengan batas baris ke 1000. Berarti ini kita panggil di sini ya. Yang itu. Terus yang selanjutnya kita bikin fungsi untuk cek sesi. Sama dengan kita panggil fungsi file system accessing. Yes. Kalau ini kan untuk file ya. Accessing kita panggil si cookie yang di atas. Gitu ya. Jadi kalau si file cookie yang ini tuh ada, kita harus ngapain? Berarti kita, jika si cek sesinya ada, maka kita baca. Berarti baca cookie sama dengan rs.read file. Aduh, typo. Read file kita isi ke atas ya. Kita baca si cookie-nya. Harusnya tuh read file sync sih harusnya ya. Ini kita copy nih. Read file sync. Yang selanjutnya berarti kita parse. Kalau sudah dibaca berarti kita perlu parse. Parse cookie sama dengan json.parse. Si baca cookie-nya. Gitu ya. Di sini kita kasih percabangan jika baca cookie.length is .headers. Kita ngecek panjangnya ya. Length tidak sama dengan 0, artinya kalau si baca cookie-nya kosong, kita bikin perulangan. For cookie, ini deklarasi baru ya. Of parse cookie ngapain? Kalau udah ada perulangan berarti kita langsung await Instagram set cookie. Kita panggil si cookie-nya. Ya. Kita kasih notif console.log berhasil menggunakan cookie untuk akun. Kita panggil si fungsi XL data
XL data akun titik username gitu ya. Ini kalau loginnya kalau cookie-nya ada terus berhasil dibaca. Terus kalau misalkan cookie-nya nggak ada, berarti kita perlu eksekusi di sini. Kita cek dulu nih masalahnya. Ini harusnya itu kan di atas ya. Kalau si cookie-nya nggak ada, berarti kita tampilkan pesan cookie untuk akun misal data akun application name tidak tersedia. Nah, kalau tidak tersedia berarti nanti tugasnya adalah harus login ya. Harus login dulu untuk kita mendapatkan simpanan sesinya. Gitu ya. Sip, kalau udah berarti kita mulai lanjut ke si fungsi dari si tabnya. Buat Instagram yang pertama kita set user agentnya dulu. User agent, jadi supaya si browsernya itu dikenali. User agent ini manggil deklarasi di atas to string gitu ya. Jadi si user agent di atas itu sebenarnya udah punya nilai, jadi kita konversi ke dalam string. Await dan Instagram set request interception mana ya, request. Nah, si request interception ini adalah fungsi untuk mengecualikan request tertentu. Jadi biasanya yang sering saya temui itu adalah kalau misalkan si Instagram itu kan sebenarnya media sosial untuk berbagi foto dan video. Jadi otomatis load dari foto dan video yang ada di sini itu ngeberatin sebenarnya. Jadi saya pengennya itu untuk request yang dalam bentuk image gitu ya, dalam bentuk image kita blok jadi supaya yang tadi tampilin. Jadi nanti ketika halaman Instagram ini di load, ini logo si tampilan foto ini harusnya nggak ada, ini juga nih nggak ada nih harusnya, ini juga nih nggak ada nih, ini juga sama, ini dalam bentuk image. Jadi nanti akunnya tuh bersih dari gambar-gambar karena kita nggak perlu lihat gambar kalau bot ya. Jadi cukup kita masukin fungsi untuk ngebloknya itu pakai fungsi interception tadi gitu ya. Di sini kita kasih percabangan. Yang pertama Instagram on, ini Instagram itu berarti kalau dia minta untuk ngeload gambar berdasarkan request gitu ya, berarti di sini kita kasih fungsi requestnya, request lupa ingat nih, berarti di sini kita kasih fungsi ini ya. Berarti jika rekornya gede, deklarasinya kecil, berarti harus kecil juga. Nah, dot request resource type, ada resource type-nya dalam bentuk image ya. Ngapain kalau misalkan resource type-nya image, berarti request-nya kita abort gitu ya. Selain itu request-nya ngapain ya, request-nya lanjut aja, berarti kita continue gitu ya. Jadi ini adalah untuk fungsi gambar gitu ya. Kita lanjut lagi. Yang pertama kita akan menuju, kan tadi logika yang ini tuh kita harus menuju halaman ini
gitu. Ini kita bersihin dulu. Jadi kita harus menuju halaman ini, berarti kita pakai fungsi si await go to kok gitu. Await Instagram.go to, ini adalah URL-nya. Saya malas ngetik, kita copy aja sini. Gitu ya. Nah, di sini kita kasih fungsi, karena biasanya itu halaman loadnya lumayan lama kalau di saya koneksinya. Wait until, tungguin sampai kapan? Tungguin sampai si jaringannya itu idle ya, nggak ada aktivitas. Tungguinnya sampai kapan? Sampai tak terbatas, timeoutnya 0 gitu. Kalau udah, kita lanjut setelah tadi di sini, setelah ini kita perlu ada ngecek sesi dulu. Jadi kondisinya itu si username yang di sini itu udah pernah login belum sebelumnya. Berarti kita kasih kondisi dulu di sini. Setelah mengunjungi ini kita kasih kondisi di sini. Gitu ya. Berarti kita bikin cons check login aja namanya. Check login sama dengan await Instagram. Kita pakai fungsi eval aja. Jadi si eval ini salah satu fungsinya tuh buat ngecek elemennya itu ada apa enggak. Nah, ini mulai di sini nih. Kita ngecek dulu halaman di sini. Ini kita keluarin deh, ganggu. Ini kita arahin ke sini. Nah, yang ada di sini itu berarti kita perlu cek yang mana nih? Yang ini aja deh, yang password aja ya. Yang password karena memang nggak mungkin ada. Berarti ini nih, kita blok aja. Atau ini aja deh, name-nya passwordnya ini aja ya. Kita pakai fungsi di sini, tadi kan bentuknya gini ya, input type-nya password, kita koma, kalau ada kita kasih nilai true, kalau tidak ada berarti kita lanjut ke false. Berarti kalau misalkan nggak ada, kita tangkap false-nya ya, false elemennya. Ini ada yang kurang sepertinya nih, ada yang curug-curug seperti ini. Kita coba telusur, oh ini kelebihan. Nah ya, kita cek login. Kalau cek loginnya ada, halaman loginnya, passwordnya ada, maka nah di sini mulai kita kondisiin await Instagram fokus. Nah, ketika halaman load ini sempurna, berarti kita perlu set fokus, kursor kita ada di sini. Jadi kursornya itu kita masukin di sini, berarti kita ngambil si elemen yang ada di sini. Elemennya itu misalkan contoh pakai name aja ya, jenisnya input kita masukin sini. Ini tanpa petik juga nggak apa-apa nih, gitu ya. Kalau udah, berarti await Instagram type-nya apa, ini kita copy, saya males ngetiknya. Type-nya apa, kita panggil data yang ada di Excel data, ini akun keberapanya, ini diisi dengan username. Nice, di sini gitu ya. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke yang di sini untuk ngisi password, namanya password ya. Nah, kalau untuk password berarti namanya password ya di sini ya. Kita ganti ini password. Gitu. Terus yang selanjutnya berarti kita perlu ngeklik tombol loginnya Instagram.click.
kita lihat di sini untuk si kliknya itu, tombol ini tuh bentuknya apa. Tadi dibungkus dalam div, di sini button ya. Kita pakai type submit aja nih, button type submit. Button ini type submit, ini kita hapus gitu. Nah, biasanya ketika isi username terus password, klik login, ini biasanya si Instagram perlu ngerespon dulu. Jadi dia ngecek akun Instagramnya itu benar atau enggak, passwordnya salah atau enggak, itu perlu waktu. Nah, makanya kita perlu kasih kondisi untuk nunggu dulu gitu ya. Kita wait for navigation, await Instagram wait for navigation. Ini opsional sih sebenarnya, biasanya ada yang halamannya itu sampai lemot banget. Kalau saya biasanya pakai ginian, tungguin sampai kapan, tungguin sampai dengan networknya idle gitu ya. Kalau sudah idle, nah artinya kan di sini ketika kita mengunjungi halaman Instagram, dia ngecek dulu untuk input box password itu ada apa enggak. Kalau ada, dia login. Kalau nggak ada, ngapain? Kalau nggak ada ya udah, berarti kan nggak perlu nge-login juga. Nah, kalau udah nggak ada login, berarti kita perlu simpan proses ini. Jadi pas ketika nyimpan, ketika login username dan password itu dia langsung menyimpan sesi di browser. Jadi sesi ini perlu kita tangkap lalu kita simpan ke dalam sebuah file JSON gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikin deklarasi baru. Kita manggil cookie-nya namanya cookie object. Await Instagram cookies ya. Jadi untuk nangkap cookies yang tadi udah disetting di sini. Yang selanjutnya berarti kita perlu tulis ulang si filenya, file JSON ya. Kita panggil di sini, tadi di atas kita panggil namanya tuh cookie, kita konversi dalam bentuk JSON stringify gitu ya. Terus kita masukin ke cookie object, kita masukin dalam sebuah fungsi. Kalau ada error kita ngapain? Nah gitu, kalau ada error maka tampilin apa ya, tampilin aja gagal membuat cookie. Selain itu console log berarti kita kasih login berhasil dan cookie update disimpan. Nih di sini ada error nih. Errornya di mana nih? Kita cek dulu. Expectation ini ada titik 2. Oh, ini kenapa jadi konsol? Seharusnya ini kan deklarasi. Nah, ini udah ya. Nah, kalau udah semuanya berarti kita tinggal kembaliin nilainya. Nilainya gimana? Jadi kan karena ini modul, kita perlu return dulu. Yang pertama perlu kita pastiin kita ngembaliin nilai itu berarti ada dua hal. Yang pertama kita kembaliin nilai dari si browser. Jadi nanti ketika modul berikutnya itu, ketika bot berikutnya itu mau pakai modul ini, si browser ini harus kita bisa pakai lagi. Jadi yang pertama itu kita return. Terus yang kedua itu berarti ada apa lagi ya? Ini cookie nggak perlu cek seperti Instagram, berarti ini 2 nih. Kalau 2 gini berarti kita simpan dalam bentuk array. Yang pertama browser, terus kita kembaliin dalam bentuk Instagram. Apalagi ya? Harusnya sudah.
gitu ya. Nah, ini adalah modul yang nanti akan kita pakai ke depannya gitu ya. Ini udah nggak ada error ya. Kita bahas dulu sambil kita review, takutnya ada yang salah. Yang pertama di atas itu kita, nah ini apa nih ad blocker, ini nggak perlu nih, tadi perasaan saya nggak ngetik ini, keluar otomatis, kita hapus. Jadi di atas itu kita pakai 5 library. Jadi nanti teman-teman silahkan cari di npm.js yang ini nih. Yang pertama pop petir itu untuk browsernya. Jadi browsernya nanti kita untuk proses membuka Instagramnya. Terus ada user agent. User agent ini adalah identitas dari aktivitas kita. Jadi mulai dari informasi operating system, mulai dari browsernya yang dipakai apa, versi berapa dan sebagainya. Kita perlu user agent untuk ngasih tahu si server dari si halaman Instagram. Terus yang selanjutnya ini fs itu file system, berarti ini untuk supaya bot kita bisa mengakses file-file yang ada di laptop atau di komputer kita. Ini pad itu biasanya untuk supaya dia itu ngebaca halaman atau ngebaca file itu nggak perlu sampai pakai absolute pad ya. Contohnya ini data login itu tadi kan ada di G.2 terus slash gitu kan ya, di sini di manakah dia. Nah contohnya ini G.2 slash node.js backslash ya. Nah kalau misalkan pakai pad tadi, coba bayangin kalau teman-teman foldernya tuh panjang sampai beberapa folder, jadi folder dalam folder, itu biasanya ngetiknya tuh akan jadi jauh lebih panjang. Tapi kalau misalkan dengan pakai pad, kita coba panggil directory name, jadi dia akan mengikuti file modul loginnya itu ada di mana gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini ada file yang ini xlxx, jadi ini adalah fungsi untuk membaca file Excel kita sebagai database login. Yang selanjutnya di sini ada deklarasi variabel namanya akun. Jadi kenapa saya perlu deklarasi? Ternyata tadi pas ketika ngoding itu kita perlu tahu akun yang mana ada di baris berapa. Kita perlu tahu, misalnya contoh gini, contohnya ketika nanti kita punya berapa nih, 12 akun, jadi nanti logiknya itu kita nggak tahu nih akun yang mana yang akan nanti kita pakai. Makanya tadi saya kasih fungsi random di sini ya. Jadi ketika nanti misalkan tadi 12 akun, berarti di sini saya kasihnya 12. Nah, si akun ini akan mengembalikan angka. Jadi contoh kalau misalkan dikasih batas 12, dia bisa aja suatu saat nanti ngasih nilai itu baris ke-1, terus tiba-tiba baris ke-5, terus tiba-tiba baris ke-9 dan seterusnya. Intinya random. Bebas, terserah si botnya mau milih yang mana aja. Intinya dibatasi sampai dengan 12 akun tadi. Yang selanjutnya di sini ini deklarasi untuk membaca filenya, file Excelnya namanya tadi data login. Terus ini adalah sheet 1 yang ini ya. Selanjutnya kita mulai coding dari si modulnya sendiri. Dari atas sampai bawah sebenarnya yang paling krusial itu adalah yang ini nih, yang deklarasi ini. Kalau misalkan ini sampai nggak dideklarasikan, otomatis nggak berjalan sih sebenarnya. Yang pertama kita deklarasiin browser, terus page-nya atau tab-nya itu kita kasih nama Instagram, terus di sini ada file cookie. Jadi tadi logikanya itu ketika halaman Instagramnya di load, terus si botnya itu memilih akun keberapa tuh yang ini, dia akan ngecek dulu nih, akunnya itu sudah ada sesinya atau belum. Si akun yang nanti akan kita pakai di sini tuh udah ada sesinya atau belum. Kalau misalkan ternyata belum ada, ya berarti di sini kasih notif di sini cookie untuk akun sekian itu nggak tersedia. Tapi kalau misalkan ternyata setelah dicek file cookie-nya itu ada, nah berarti dia akan membaca sini gitu ya. Otomatis ketika si file cookie-nya ada di halaman sini tuh, halaman login harusnya udah nggak keluar halaman loginnya, langsung menuju ke timeline atau beranda si Instagram. Nah kalau sudah ada, lanjut ke proses yang di sini ngambil
agent, terus di sini setting supaya halamannya itu nggak menampilkan gambar. Lanjut ke sini, jadi menuju ke halaman Instagram, terus disuruh cek dulu ada nggak nih halaman login yang ini nih. Kalau misalkan tadi CC-nya itu ada, otomatis ini nggak ada sih harusnya. Jadi dia ngecek untuk si loginnya ini ada apa enggak. Kalau misalkan ada, berarti kita perlu login dulu gitu ya. Kalau nggak ada ngapain ya, kalau nggak ada ya udah suruh ngupdate si cookie-nya, karena otomatis ketika nggak ada proses login, dia pasti sudah ada cookie-nya dan cookie-nya perlu diupdate gitu ya. Nah, dari semua fungsi ini karena memang dalam bentuk modul yang nanti akan kita pakai di modul berikutnya, berarti yang perlu kita fungsikan berikutnya adalah mengembalikan nilai-nilai dari yang ada di sini. Yang pertama, nilai dari si browser itu sendiri. Jadi ini salah satu fungsinya itu di buat yang nanti akan kita pakai, si browser ini kita akan panggil gitu ya. Terus yang berikutnya itu si tab Instagramnya sendiri perlu kita lempar juga ke bot berikutnya gitu ya. Sampai sini untuk coding modulnya ini harusnya sudah berjalan. Nanti mungkin kita sambil berjalan untuk video berikutnya supaya enak, karena memang ini nggak mungkin bisa dijalanin. Kalaupun dijalanin pasti dia akan balik lagi karena dalam bentuk modul sih. Kita jalanin supaya nah kan nggak ngapa-ngapain karena memang ini modul, jadi dia hanya melempar nilai untuk bot berikutnya gitu ya. Sip, sampai sini sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang baru terjun ke dunia perbot-botan ini atau cuma just buat seru-seruan belajar. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di video berikutnya. Yang akan saya bahas itu adalah tentang cara menggunakan pengembalian nilai dari si browser dan Instagram ini gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.